Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah selaku moderator dari kelompok 5. Kelompok 5 adalah kelompok yang membahas tentang proses reduplikasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Hanifah, saya sendiri dengan NIM 2008 11001. Lalu ada Tri Raharyu dengan NIM 2008 11007. Lalu ada Firda Aulia Rahma dengan NIM 2008 11030. Lalu ada Anita Trisnawati dengan NIM 2008 11034. Di sini kelompok 5 akan membahas tentang proses reduplikasi, di mana ada 4 bagian utama yang akan kami bahas. Yang pertama ada tentang pengertian reduplikasi, yang kedua tentang bentuk kata ulang, yang ketiga tentang ciri kata ulang, dan yang keempat tentang fungsi dan makna dari kata ulang. Nah, selanjutnya mengenai pengertian reduplikasi sendiri akan langsung saja saya jelaskan. Pengertian reduplikasi menurut Abdul Chair pada bukunya yang berjudul Morfologi Bahasa Indonesia, beliau mengatakan proses reduplikasi atau pengulangan bentuk kebahasaan merupakan gejala yang terdapat banyak dalam setiap bahasa di dunia. Menurut pakar-pakar lain mengenai proses reduplikasi yaitu yang pertama, menurut Muhammad Ramlan pada tahun 2009, beliau mengatakan bahwa proses pengulangan atau yang biasa kita sebut dengan reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatikal baik seluruhnya maupun sebagian, baik menggunakan fonem maupun dengan tidak menggunakan fonem. Contohnya adalah rumah-rumah, berjalan-jalan, bolak-balik, dan sebagainya. Selanjutnya ada dari seorang pakar ahli kebahasaan di bidang sastra, yaitu Harimurti Krida Laksana. Beliau mengatakan bahwa proses pengulangan atau reduplikasi ialah proses pengulangan kata baik secara utuh maupun secara sebagian, baik dengan fonem maupun dengan tidak menggunakan fonem. Contohnya yaitu lari-lari, lontang-lantung, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, proses pengulangan atau yang biasa kita sebut dengan reduplikasi adalah proses atau hasil dari pengulangan kata atau unsur kata seperti pada kata rumah-rumah, ketemu, bolak-balik, dan sebagainya. Setelah mengetahui beberapa pengertian proses reduplikasi dari beberapa pakar kebahasaan, kita bisa mengambil garis besar bahwa proses pengulangan atau reduplikasi yaitu pengulangan satuan gramatikal baik secara utuh maupun secara tidak utuh atau kita bisa sebut dengan secara sebagian, baik dengan variasi fonem ataupun dengan tidak variasi fonem. Hasil pengulangannya juga disebut dengan kata ulang, lalu satuan dari pengulangan itu kita bisa sebut dengan kata dasar. Misalnya pada kata ulang rumah-rumahan, kita bisa mengetahui bahwa itu berasal dari kata dasar rumah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Trisnawati akan menjelaskan tentang bentuk kata ulang. Berdasarkan cara mengulang, bentuk dasarnya pengulangan dapat digolongkan menjadi 1. Pengulangan seluruh yaitu dwilingga. Pengulangan seluruh ialah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contohnya adalah sepeda. Morfem dasarnya yaitu sepeda, kata ulangnya yaitu sepeda-sepeda. Selanjutnya yaitu buku. Morfem dasarnya buku, kata ulangnya yaitu buku-buku. Pengulangan sebagian yaitu dwipura. Pengulangan sebagian ialah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Di sini bentuk dasar tidak diulang seluruhnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk kompleks, namun ada beberapa kata yang berupa bentuk tunggal yaitu laki, berapa, pertama, segala. Itu adalah kata dasar. Kata ulangnya yaitu kata ulang dari laki, yaitu lelaki. Kata ulang dari berapa, yaitu beberapa. Pertama menjadi pertama-tama, segala menjadi segala-gala. Bentuk misalnya mengambil, jadi mengambil-ambil. Membaca menjadi membaca-baca. Yang ketiga yaitu pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks.
Bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks dan bersama-sama mendukung satu fungsi. Misalnya, kereta menjadi kereta-keretaan, anak menjadi anak-anakan. Yang keempat yaitu pengulangan dengan perubahan fonem. Reduplikasi atas seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan suara pada suatu fonem atau lebih. Misalnya, perubahan fonem vokal, yaitu gerak menjadi gerak-gerik, robek menjadi robak-rabik, serba menjadi serba-serbi. Perubahan fonem konsonan, yaitu lauk menjadi lauk pauk, ramah menjadi ramah tamah, sayur menjadi sayur mayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu dengan NIM 200811100007 akan menjelaskan mengenai ciri-ciri proses pengulangan atau reduplikasi. Yang pertama yaitu ciri khusus proses pengulangan atau reduplikasi adalah sebagai berikut. Pertama, selalu memiliki bentuk dasar dan bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Maksudnya yaitu dalam pemakaian bahasa adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat dan ada dalam kenyataan berbahasa. Contohnya, kata ulang mengata-ngatakan. Bentuk dasarnya mengatakan bukan mengata. Terus, contoh lagi, kata ulang menyatu-nyatukan, bentuk dasarnya menyatukan bukan menyatu, sebab tidak sama dengan kelas kata ulangnya. Ciri khusus yang kedua yaitu ada hubungan semantis atau hubungan makna antara kata ulang dengan bentuk dasar. Arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata ulangnya. Ciri ini sebenarnya untuk menjawab persoalan bentuk kata yang secara fonemis berulang, tetapi bukan merupakan hasil proses pengulangan. Contohnya, bentuk alun bukan merupakan bentuk dasar dari kata alun-alun. Bentuk undang bukan merupakan bentuk dasar dari kata undang-undang. Ciri khusus yang ketiga yaitu pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata atau kelas kata. Apabila suatu kata ulang berkelas kata benda, bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga apabila kata ulang itu berkelas kata kerja, bentuk dasarnya juga berkelas kata kerja. Lebih jelasnya, jenis kata-kata ulang sama dengan bentuk dasarnya. Contohnya, kata ulang gedung-gedung dalam bentuk kata benda, bentuk dasarnya gedung, kata benda. Kata ulang sayur-sayuran, kata benda, bentuk dasarnya sayur, kata benda. Ciri-ciri umum proses pengulangan atau reduplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan makna gramatis. Yang kedua, terdiri lebih dari satu morfem. Yang ketiga, selalu memiliki bentuk dasar. Yang keempat, pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata atau kelas kata. Apabila suatu kata ulang berkelas kata benda, bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga apabila kata ulang itu berkelas kata kerja, bentuk dasarnya juga berkelas kata kerja. Ciri umum yang kelima yaitu bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Maksud dalam pemakaian bahasa adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat. Kemudian proses pengulangan atau reduplikasi. Proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatikal baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan di sini disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya kata ulang rumah-rumahan dari bentuk dasar rumah, kata ulang perumah-rumahan dari bentuk dasar perumahan, kata ulang jalan-jalan di bentuk dasar berjalan, kata ulang bolak-balik dari bentuk dasar balik. Menurut Abdul Khair 2008, pembagian proses pengulangan atau reduplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, reduplikasi fonologis. Reduplikasi fonologis berlangsung terhadap dasar yang bukan akar atau terhadap bentuk yang statusnya lebih dari akar. Status bentuk yang diulang tidak jelas dan reduplikasi fonologis ini tidak menghasilkan makna gramatikal melainkan makna leksikal. Yang termasuk reduplikasi fonologis adalah bentuk-bentuk seperti kuku, dada, pipi, cincin, dan sisi. Bentuk-bentuk tersebut bukan berasal dari ku, da,
pi, cin, dan si. Jadi bentuk-bentuk tersebut adalah sebuah kata yang bunyi kedua suku katanya sama. Yang kedua, foya-foya, tubi-tubi, sema-sema, anai-anai, dan ani-ani. Bentuk-bentuk memang jelas sebagai bentuk ulang yang diulang secara utuh, namun bentuk dasarnya tidak berstatus sebagai akar yang mandiri. Yang ketiga, laba-laba, kupu-kupu, paru-paru, onde-onde, dan rama-rama. Bentuk-bentuk ini juga jelas sebagai bentuk ulang dan dasar yang diulang pun jelas ada, tetapi hasil reduplikasinya tidak melahirkan makna gramatikal. Hasil reduplikasinya hanya menghasilkan makna leksikal. Yang keempat, mondar-mandir, luntang-lantung, lunggang-langgang, kocar-kacir, dan teka-teki. Bentuk-bentuk ini tidak diketahui mana yang menjadi bentuk dasar pengulangannya, sedangkan maknanya pun hanyalah makna leksikal, bukan makna gramatikal. Dalam berbagai buku tata bahasa tradisional, bentuk-bentuk ini disebut kata ulang semu. Yang kedua, reduplikasi sintaksis. Reduplikasi sintaksis adalah proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang biasanya berupa akar, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang statusnya lebih tinggi daripada sebuah kata. Rida Laksana 1989 menyebutnya menghasilkan sebuah ulangan kata, bukan kata ulang. Contoh, jauh-jauh sekali negeri yang akan kita datangi. Yang kedua, panas-panas memang rasanya hatiku. Yang ketiga, reduplikasi semantis. Reduplikasi semantis adalah pengulangan makna yang sama dari dua buah kata yang bersinonim. Misalnya, ilmu pengetahuan, alim ulama, dan cerdik, cendakia. Kita lihat kata ilmu dan kata pengetahuan memiliki makna yang sama. Kata alim dan ulama juga memiliki makna yang sama. Demikian juga kata cerdik dan juga kata cendekia. Yang keempat, reduplikasi morfologis. Reduplikasi morfologis dapat terjadi pada bentuk dasar yang berupa akar, berupa bentuk berafiks, dan berupa bentuk komposisi. Prosesnya dapat berupa pengulangan utuh, pengulangan berupa berubah bunyi, dan pengulangan sebagian. Yang kelima, menentukan bentuk dasar atau komponen pokok kata ulang. Untuk menentukan bentuk dasar atau komponen pokok kata ulang kadang tidaklah mudah, namun kita dapat mengikuti pedoman di bawah ini. Yang pertama, pada umumnya pengulangan tidak mengubah kelas atau jenis kata. Jadi, bila kata ulang tersebut termasuk jenis kata benda, maka bentuk dasarnya juga kata benda. Misalnya, anak-anak berupa kata benda, komponen pokoknya anak-anak berupa kata benda. Menari, menari-nari, bentuknya kata kerja, komponen pokoknya menari, yaitu kata kerja. Yang kedua, bentuk dasar yang menjadi komponen pokok kata ulang selalu berupa bentuk dasar yang terdapat dalam pemakaian bahasa Indonesia. Misalnya, mengamat-amati, komponen pokoknya mengamati, bukan mengamat atau amati. Tarian-tarian, komponennya pokoknya tarian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Aulia Rahmah dengan NIM 200811030. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan makna kata ulang. Yang pertama, perulangan kata benda. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata benda yaitu yang pertama menyatakan benda itu bermacam-macam. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran. Yang kedua, menyatakan benda yang menyerupai bentuk dasar itu. Contohnya anak-anakan, orang-orangan. Kemudian yang kedua, perulangan kata kerja. Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata kerja yaitu yang pertama, menyatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali. Contohnya meloncat-loncat. Yang kedua, menyatakan aspek duratif, yaitu proses pekerjaan pembuatan atau keadaan yang berlangsung lama. Contohnya bersenang-senang. Yang ketiga, menyatakan bermacam-macam pekerjaan. Contohnya cetak-mencetak. Yang keempat, menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau berbalasan. Contohnya tembak-menembak. Yang ketiga, perulangan kata sifat.
Makna yang terkandung dalam perulangan dengan bentuk dasar kata sifat yaitu yang pertama menyatakan makna lebih. Contohnya, kerjakan baik-baik. Yang kedua, menyatakan makna sampai atau pernah. Contohnya, habis-habisan ia berbelanja. Yang ketiga, digabungkan dengan awalan se dan akhirannya, mengandung makna superlatif atau paling. Contohnya, kerjakan sebaik-baiknya agar hasilnya memuaskan. Yang keempat, berlawanan dengan makna nomor 1, yaitu melemahkan arti kata sifat itu. Contohnya, badanku sakit-sakit saja rasanya. Di sini sakit di sana-sini, tapi tidak terlalu sakit. Yang kelima, bentuk yang seolah-olah sudah menjadi ungkapan dalam bahasa Indonesia. Makna perulangannya kurang jelas. Contohnya, jangan menakut-nakuti anak-anak karena akan mempengaruhi jiwanya kelak. Yang keempat, perulangan kata bilangan. Makna perulangan kata bilangan yaitu yang pertama, perulangan kata satu menjadi satu-satu memberi makna satu demi satu. Contohnya, peserta ujian masuk ruangan satu-satu. Yang kedua, perulangan kata satu dengan tambahan akhirannya memberi makna hanya satu itu. Contohnya, ini anak saya satu-satunya. Yang ketiga, perulangan kata dua-dua, tiga-tiga, dan seterusnya memberi makna sekaligus dua, tiga, dan seterusnya. Contohnya, jangan masuk dua-dua karena pintu itu tidak lebar. Yang keempat, bentuk perulangan berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, dan seterusnya menyatakan makna kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Misalnya, beribu-ribu orang yang mati dalam peperangan itu. Bentuk perulangan kata bilangan dengan awalan ber pada saat ini sering diganti dengan bentukan dengan akhiran an. Contohnya, berpuluh-puluh menjadi puluhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.